Selamat datang di cerita penuh misteri. Selamat mendengarkan dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel cerita penuh misteri. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Dan untuk request cerita lainnya silahkan komen di kolom komentar. Untuk video kali ini CPM mau membahas cerita tentang misteri Iniak Balang atau Harimau Sumatera di Ranah Minang. Biar Mimin semakin semangat upload video, pastikan teman-teman sudah subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, biar update terus tentang channel ini. Sejak dulu di Sumatera, manusia telah lama hidup berdampingan dengan harimau. Masyarakat di sana menghormati satwa berharisma ini. Berdasarkan kisah legenda, hubungan antara manusia dan harimau mengandung dimensi spiritual, dan hal inilah yang melindungi keberadaan harimau Sumatera di hutan Sumatera. Kita memulai cerita pertama dari Aceh. Masyarakat Aceh menyebut harimau Sumatera dengan nama Rimung. Rimung merupakan jelmaan dari harimau putih dan harimau hitam yang menjaga makam milik Teuku Khotbada di daerah Pidi. Rimung sesekali mendatangi makam itu menjelang maghrib. Bertolak ke Kerinci, masyarakat Kerinci mempercayai bahwa harimau Sumatera merupakan jelmaan, sahabat dan prajurit dari para roh leluhur mereka. Harimau disebut Imau Serabat atau Imau Ulu Balang yang tinggal di punggung-punggung bukit di dalam hutan, muara, dan hulu sungai. Imau Serabat merupakan pelindung manusia, pengawasan hutan dan menghalau satwa buas masuk ke pemukiman. Masyarakat Kerinci juga berkeyakinan bahwa harimau harus dihormati, sehingga pantang bagi siapapun yang masuk ke dalam hutan dan menyebut harimau. Mereka harus dipanggil dengan panggilan layaknya manusia, seperti Dio, Diau, atau Hang Tuo. Penghormatan ini karena makhluk yang datang lebih dulu dari wilayah Kerinci jauh sebelum kedatangan manusia. Bergeser ke ranah Minang, masyarakat Sumatera Barat memiliki beberapa sebutan untuk harimau dan umumnya setiap daerah memiliki sebutan masing-masing. Ada yang menyebut harimau dengan Iniak Balang, dan ada pula yang menyebutnya dengan Ampang Limo, serta Datuak. Istilah Datuak biasanya digunakan untuk menyebut orang yang dituakan dalam adat dan begitu pun dengan Iniak untuk orang yang dituakan dan dihormati. Menyebut kata harimau secara langsung adalah tabu. Ketika dulu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, tanpa sengaja saya menyebut nama harimau. Tapi, nenek langsung menegur dan meminta saya mengganti sebutan dengan Iniak. Cerita tentang hubungan manusia dengan harimau di Sumatera Barat dan alasan orang menghormati harimau. Cerita tersebut adalah kisah seorang pangeran dari kerajaan Minangkabau yang membantu anak harimau yang jatuh ke dalam jurang dan terjepit di rumpun bambu. Sebagai balasan atas jasa pangeran tersebut, ayah dari anak harimau tersebut berjanji untuk tidak mengganggu anak cucu pangeran dan membantunya jika tersesat di dalam hutan, namun dengan syarat, siang adalah waktu bagi manusia dan malam adalah waktu bagi harimau. Akhirnya sang pangeran pun sepakat dengan syarat tersebut. Sebagai bentuk penghormatan sang pangeran memanggil sang Raja Rimba dengan sebutan Iniak. Keesokan harinya, sang pangeran pun pulang dan segera menyampaikan kepada seluruh rakyatnya tentang kesepakatannya dengan sang Raja Rimba dan mengingatkan kepada masyarakat untuk segera pulang ke rumah ketika malam menjelang. Nah, di Kabupaten Solok harimau tidak semata dikenal sebagai binatang buas. Bagi masyarakat perkampungan, memiliki pemaknaan khusus dibanding hewan lain. Untuk penyebutannya saja, orang di Solok ada yang menyebut Iniak Balang, bahkan dijuluki si Ampang Limo. Secara tradisi, selain meyakini harimau memiliki perasaan, kepekaan yang baik serta mengerti salah dan benar, sudah turun-temurun dan menyimpan arti sebagai hewan yang dihormati. Apalagi, harimau sesungguhnya juga sebagai penjaga kampung. Dalam cerita yang sudah berkembang, hewan yang bagi orang Minang disebut Iniak Balang ini, ada yang jadi peliharaan orang tertentu. Pada mulanya, si harimau suka memangsa ternak warga, kemudian juga mengganggu kenyamanan kampung. Oleh pawang harimau, Iniak Balang ditangkap, lalu bertuan pada manusia, siap dipanggil dan disuruh sewaktu-waktu sesuai kehendak tuannya. Hubungan antara tuan dengan harimau ini memang cenderung mistis. Di Kabupaten Solok, Iniak Balang ada yang berhabitat di areal peladangan, hutan ulayat dengan sebutan si Ampang Limo. Juga sebutan lain seperti Iniak penjaga kampung. Meski begitu, Iniak Balang sangat jarang memperlihatkan wujud aslinya atau tubuh belangnya, melainkan bisa dibaca secara isyarat. Ketika ada seseorang yang tersesat di hutan, Iniak Balang suka memberikan pertolongan. Sebaliknya, juga bisa marah bila ada warga yang kedapatan berbuat tidak terpuji atau kejahatan. Sesuai penuturan Dodi, petani asal Solok memiliki pengalaman terkait Iniak Balang di kampungnya. Ketika itu ia tersesat sepulang mencari madu di hutan ulayat kampungnya. Saat itu sudah senja, hari mulai gelap.
Ia kesulitan mencari jalan pulang. Ia pun minta bantuan kepada Iniak Balang secara isyarat. Tak lama, muncul suara ranting kayu patah. Ia pun mengikuti isyarat bunyi tersebut. Akhirnya, Dodi sampai di jalan umum dekat hutan menuju kampung. Tak lama berselang, muncul bunyi-bunyian seperti suara ranting kayu patah hingga ia memutuskan mengikuti aba-aba tersebut. Sampai akhirnya, Dodi betul-betul menemukan jalan setapak yang merupakan jalan umum dari hutan menuju kampung. Dijelaskan juga oleh Diki, berpedoman pada cerita para tetua adat paranormal terdahulu, Tuo Silek, sosok harimau begitu peka terhadap lingkungan, serta senantiasa memberikan kabar, sinyal, isyarat pada manusia yang mendiami kampung. Terlebih ketika penduduk kampung sempat terlanjur melakukan perusakan, berbuat kemungkaran, kezaliman, harimau dari pinggir hutan sewaktu-waktu akan mengaum memberikan peringatan, disusul bunyi-bunyian satwa liar lainnya seperti suara simpai, beruk, dan kera. Akhirnya seketika suasana hutan terdengar heboh. Jika Iniak Balang telah memberikan peringatan, berarti penduduk kampung itu telah banyak berbuat kerusakan, seperti bezina, berjudi, hingga berbagai perbuatan yang bertentangan dengan adat dan agama, tutur Diki. Ketika Iniak Balang hendak masuk kampung menuju suatu tempat, ia memiliki jalan perlintasan tersendiri yang tetap. Hal ini oleh penduduk kampung biasa disebut jalan pinti, atau jalan pinteh. Dikala Iniak Balang sedang lewat, biasanya turut diiringi dengan teriakan suara tupai, burung hantu, dan ramainya suara belalang. Maka, setiap penduduk kampung hendak mendirikan rumah harus terlebih dahulu diperhitungkan letaknya, sebab ada kalanya lokasi yang terlihat strategis merupakan jalan Iniak Balang. Tidak hanya di hutan, sebahagian harimau juga ada yang berhabitat dalam areal perkampungan. Namun keberadaannya tidak mengganggu, justru lebih berperan sebagai penjaga kampung, sekaligus menjadi piaraan sejumlah paranormal tetua adat kalangan tertentu. Pada sewaktu-waktu harimau bisa berubah wujud menjadi manusia. Bedanya, ketika berpapasan dengan penduduk, mukanya cenderung menunduk, tidak berani menatap secara langsung. Menariknya lagi, setiap ada datang menyusup harimau baru dari negeri lain, kelompok Iniak Balang di hutan Ulayat maupun rimba belantara pasti melakukan perlawanan, selanjutnya mengusir untuk keluar dari daerah kekuasaan mereka. Karena kehadiran harimau pendatang, cenderung mengganggu kestabilan ekosistem hutan, bahkan berpotensi menjarah hewan ternak milik warga. Hal ini biasanya dapat ditandai dengan hebohnya suara binatang liar di pinggir hutan, hingga penduduk kampung harus segera mengemasi, mengikat, dan mengurung hewan ternaknya selama beberapa waktu di dalam kandang. Yang cenderung mengganas, bahkan memakan hewan ternak milik warga, bukan Iniak Balang, namun itu adalah harimau pendatang. Sementara Iniak Balang tetap hidup beradat, tahu dengan salah dan benar. Instingnya tajam, peka, dan bertelinga bumi. Imbu Diki adanya pemahaman, kepercayaan tersendiri masyarakat soal seputar Iniak Balang, bahkan fenomena tersebut secara alamiah mengalir dari generasi ke generasi. Percaya atau tidak, setiap nagari punya cerita tersendiri tentang harimau hingga akhirnya menyatu ke dalam sebuah kearifan lokal yang sulit terbantahkan. Terima kasih sudah menyimak. Bagi teman-teman yang mau berbagi cerita horor dan mistis boleh DM ke Mimin atau lewat kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat terdahsyat dari Mimin.